Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dama Widya Pratama, IPM 24230404. Jadi saya akan melaksanakan praktek massage kepada Bapak Sam, Pak Samsudin, di bagian kaki bagian depan atau atas. Sini Pak. Oke. Yang pertama pada bagian paha atau pada depan ya, akurasi terlebih dahulu. Kalau kurang apa-apa, gimana Pak? Kalau si Dava biasanya partnernya Arya Pak. Iya, sama-sama gede soalnya. Iya Pak. Jadi mungkin lebih enak ini Pak daripada saya tadi Pak. Oh, kekuatannya enggak Iya, Pak. sih. Enak itu relatif sesuai kebutuhan. Tapi kalau dari segi badan ya memang mereka berdua. Dava sama siapa dosennya? Sama Pak. Kita Bukan, sorry, yang dipijit, yang dimasas. Oh, Kan harus ada dua dosen kan? ya, ya paling ntar nyari lagi Pak. Paling Pak Ican. Pak Iksan di begini kan dia ngomong kekerasan gitu paling. Arya juga dari Banyumas. Blore ya? Blora Pak. Oh, memang teman kuliah aja ya. Iya Pak. Yang bareng dari Banyumas? Nggak ada. Banyumas paling Brebes. Brebes Pak. Oh, Brebes ya. Brebes tuh Nana. Nanang terus. Yang Oh tadi iya, kan nggak tahu Nana. tinggi yang Pak. Hmm. Saya bilangin syutingnya bagus dulu Pak. Tapi gagal. Itu Tapi kalau- biasanya 3 point masuk gitu ya. ya kalau itu sih maksudnya anak-anak itu kan saya yakin tekniknya bagus kok, paham gitu. Tapi tidak semua orang yang punya skill bisa mengajar kan gitu. Tugas di mata kuliah metode kan supaya apa yang kita tahu kita bisa kasih ke orang. Polanya tentu ada aturannya. Kayak tadi banyak sekali yang membuang waktu untuk menyusun kelas gitu-gitu. Itu salah satu yang harus dikoreksi. Salah ya, enggak, karena memang tempatnya kuliah untuk belajar. Iya. Daripada nanti udah di sekolah terus anak muridnya gitu kan malah. Terus kalau kita rasa kita nggak bisa, ya udah nggak usah jadi contoh, nggak apa-apa, nanti anak muridnya kasih contoh. Siapa ya? Ya siapa tahu daripada nyari-nyari itu. Nah kan Jumat besok jarang ada dosen kampus yang kecuali sidang. Iya. Rata-rata sekarang sampai Kamis. Kamis ya. Jumat itu disediakan untuk seminar sama ujian proposal. Biasanya kalau ada yang dapat Jumat ya digeser dari Senin atau Kamis, Senin atau Selasa atau Rabu. Oke, jadwalnya sekarang sampai Kamis tuh. Semester kemarin dapat Rabu ya Jo? Apa? Jumat. Dapat Jumat ya kemarin. Apanya? Jadwal, Iya. tapi tak ganti pindah ke Selasa. Ini hari Senin atau sampai Kamis. Oh, berarti kamu minggu depan pulang Banyumas? Iya pulang. Kan panjang. Ya pulang. Lumayan tuh. Senin di sini libur ya? Belum tahu Pak itu Pak. Belum jelas Pak. Oh. Yang jelas. Kalau saya kemarin ada mahasiswa Selasa. Itu udah pada minta semua termasuk kelasnya si siapa? Fali. Oh yang Iya, E. Not E. Pokoknya itulah metode Pak. Minggu depan kita bisa nggak Pak kalau kita zoom? Lah apa zoom? Zoom. Jadi Pak. Metodik kalau kamu Zoom. boleh pulang mau takbir. Boleh dia nyampe kalau tak bulan belum. Iya paling nggak kan kalau pulang Selasa, tapi ya kalau ada yang bisa dimintai izin atau dikasih minta tugas ya sampaikan. Selanjutnya gerakan friction ya, menggerus. Soalnya hari raya kan. Iya.
Rabu ya? Rabu apa Kamis sih? Rabu, Pak. Rabu. Cuma kan ada yang potong sapinya di hari H, ada yang besoknya. Belum Banyumas naik apa? Kereta. Kereta. Di sini ngekos. Sini ngekos di kontrak di Tahunan, tahunan. apa ya? Kalau Per tahun maksudnya. iya, tapi aku tuh tadinya ngekos dulu. Ah, Ngekos terus ada punya temen di Undip, ah, terus mau bareng. mau bareng. Nah, jadi aku Dari Banyumas juga. ya dari satu Dari kecamatan. Bumi Ayu. Bumi Ayu juga. Oh, oke. Nah, terus aku pengen gabung lah, terus kosnya nyampe bulan kemarin doang. terus pindah ke kontrakan. Kontrakan tuh yang membedakan sama kos kan sewanya kan. Iya, Kalau kos per bulan, kalau kontrakan per tahun enggak. kontrakan tuh bisa bayar per 6 bulan juga. Mas. Oh, per 6 bulan. Tergantung kesepakatan aja. Oke. Kamu per 6 bulan? Aku kebetulan belum ikut iuran, paling aku nyediain aku apa ya, kayak Oh, iurannya sama siapa? iurannya Berberapa? 4. Oh, berempat. Nah, next itu nanti semester genap berarti Tapi bentuknya rumah. rumah, Oh, jadi kamar masing-masing. jadi kamar masing-masing. Oh, lebih lega ya. Jadi dapurnya apanya. Kalau sendiri kan berat tuh. Kos kan kadang ada yang kamar mandi luar. Iya. Kalau Kalau rumah kan modelnya ya kayak tuh rumah gitu. rumah. Jadi lebih enak loh. Motor bawa ke sini. Motor bos. Motor bawa ke sini tapi besok pulangnya kereta. Tapi kalau pulang semesteran ya pasti rumah. Oh iyalah kan lama. Bumi Ayu. Ini kita mau tanya, jadi kamu sebutin kamu di apa? Kecamatan, kelurahan ya, kelurahan apa gitu? Teman saya tahu. Iya, aku deket di pusat Bumi aja. Pusat Bumi Ayu. Ya kayak di tengah-tengah lah. Iya katanya Bumi Ayu itu jadi persinggahan bener. Persinggahan apa? Kalau ikut jalur selatan orang ke Jakarta Bandung. Oh, Enggak. Jakarta Bandung. Ke arah barat maksudnya. Iya. Maksudnya Kan dari Bumi Ayu kan posisinya di tengah-tengah banget. tengah-tengah banget kan. Dan ada jalan besar provinsinya kan. Ada. Oh iya. Artinya dari orang yang dari Jogja gitu kalau mau ke sana lewat Ya, pasti lewat. Pasti Oh. lewat. Bener-bener di tengah Makanya soalnya. makanya banyak warung makan. Oh iya, banyak. Gerakan selanjutnya itu walken. Sama Aziz yang kalau mijit enak itu Pak. Aziz yang pertama masukin tadi Pak. Itu kalau mijit enak Pak. Aziz Yang tadi waktu apa? Itu pertama kali masukin. basket. Iya. Nama selain Aziz nama lengkapnya siapa? Aziz Al-Rashid. Saya panggilnya Aziz tadi. Iya. Sebenarnya Ya, bagus Aziz. loh Pak. Atlet tadi. Oh iya. Tapi masih aktif nggak? Makasih Pak. Masih latihan terus Pak kalau pulang Pak. Kamu bilang ke teman-temanmu sekelas yang atlet lapor ke saya dong. Oh, baik Pak. Iya, reward aja gitu. Maksudnya kalau suatu saat dia nggak masuk atau ada mistake atau apa gitu, saya nggak kurang nilai gitu loh maksudnya. Oh iya. Ya privilege lah, maksudnya ya sorry. Iya. Tapi saya boleh dong kasih privilege dong kalian yang tidak atlet kan di rumah main Mobile Legend. Kalau dia kan latihan nih, latihan full ya harus diapresiasi dong. Gitu. Arya berarti ya? Arya apa? Arya atlet kulit Pak. Serius? Asli Pak. Badan gede banget. Iya sih, ya tidak semua badan Iya, beda. maksudnya pas gitu Pak. Oh iya, gue liat Jawa Tengah. Ah, Blora Pak. Oh, Blora. Blora itu masih Jawa Tengah kan? Masih. Bukan DIY kan? Enggak. Blora malah Berarti- bagian timur Pak. Dan DIY itu kecil berarti ya? DIY, Jogja. Iya, banget. Provinsi maksudnya. Iya Pak. Iya, kecil. Jawa Tengah dong yang luas. Iya dong. Berarti Jawa Tengah nih. DIY cuma itu. Ya, Iya, itu Pak. kayak kotak Yang di bawah tuh kan? Ah.
Ya sorry, saya kan baru kemarin waktu iya itu kayak dikelilingin ring road gitu. itu kotak itu kan Ya, sampai ke pantai selatan kalau nggak salah. Apa sih namanya? Parangtritis sudah, pantai situ doang. Jadi kemarin ada pengurus olahraga tradisional. Jo, kalau ada yang mau masuk bergabung ke saya di olahraga tradisional kabari ya. Olahraga tradisional nanti gak apa-apa. Pokoknya untuk pengabdian di olahraga tradisional. selanjutnya vibration. Jadi ke masuk terus saya bilang, ya saya malu sih sebenarnya karena kan saya bicaranya di grup gitu kan. Pak izin Pak kalau mau butuh tenaga dokter dari olahraga tradisional, saya punya teman di Ngawi. Aku pikir kan Jateng. Tapi belum ada alasan loh, Pak. Iya, di domisilinya di mana? Ngawi Pak. Aku tuh langsung ditegur sama ibu ketuanya. Maaf Pak, Ngawi Jawa Timur. Astaga, oh maaf nggak jadi Bu. Ya Allah Gusti, saya soalnya kan di map tuh iya deket banget kan gitu, Iya. masih akses. Oh Ngawi. Sampingnya itu Blora, Pak. Iya, itu sebelum. Ya Allah ternyata dia jauh. Aku izin ya Allah, ternyata gue tidak tahu sama kayak Purwodadi tuh. Selanjutnya ditutup oleh pakai fluoresan. Di Solo, Forda olahraga tradisional, pesertanya bilangnya gerobogan gitu. Gerobogan di mana? Purwodadi. Sabar dulu nih, saya bingung nih. Purwodadi itu gerobogan. Ya sama Pak. Waduh, saya masalahnya. Oh Purwodadi itu ini kabupatennya gerobogan. Sama kayak se-excited saya tahu Banyumas tadi. Iya. Astaga. Banyumas sama Purwokerto. Berarti luas ya Banyumas sih. Luas. Purbalingga, terus Purbalingga masih atasnya? Iya, masih Ke banyak. ke arah tengah. Ya, agak kalau di Meto agak kanan atas. Berarti Banyumas pantai selatan dong. Terus, ya masuk. Masuk. Cilacap itu, Cilacap masuk Banyumas. Masa tuh? Cilacap bukan kabupaten sih. Tapi Saya kecil. ngeblank itu. Iya, tapi Cilacap kan Cilacap. Tetangganya. Bawahnya Purwokerto, Kondimen. Oh oke, berarti Purwokerto nggak pesisir dong? Enggak, masih agak Ke tengah. Pesisirnya apa? Pesisirnya itu Cilacap. Kecil. Terus sudah Cilacap, Kebumen. Oh, perbatasan. Perbatasannya di Kebumen mana? atas lagi Purworejo. Nah, ke kanan lagi baru Jogja. Tapi Cilacap tuh bukan ngapak kan? Ada Napak, Ada ada Napaknya, Sunda. Pak. Oh nyampur. Kalau ke bagian apa ya? Berarti kayak Barat, timur, timur, ke timur itu masih ke ngapak. ke apa? Karena Tapi merempetnya ke Brebes. ya, tapi kalau Cilacap sana Sunda. Sunda. Pantas aku punya teman orang Bandung. Ini belum bicara teknik ya, gampang ya. Nanti kamu tinggal cut aja kalau. Aku punya teman orang Bandung. Dia bilang, saya setiap Jumat pulang Jawa. Sebentar dulu nih, sabar dulu nih. Emang Bandung gak Jawa gitu, Pak? Bukan Jawa juga, Jawa. Oh enggak Pak, keluarga di Cilacap. Cilacap tuh Jawa Tengah. Oh, Cilacap tuh Jawa Tengah, masuk rumahnya pulang Jawa. Astaga. Emang identiknya gitu, Pak. Kalau Jawa Sorry ya, saya itu Jawa belum Tengah, Jawa Timur. Itu Jawa. Ya, biasanya penyebutannya seperti itu. Tapi kalau udah Jawa Barat, Jakarta itu ya udah kotanya mereka. Kota-kotanya doang. Jadi selanjutnya eksplorase. Iya. Agak amazing. Kalau yang olahraga tradisional tadi gimana, Pak? Maksudnya? Jadi gini, nggak apa-apa ya. Nanti kalau kamu mau bicara teknik, Pak izin potong dulu, saya mau jelaskan. Ini nggak apa-apa. Olahraga tradisional itu sekarang ini sudah masuk ke, khususnya kami itu sedang membawa dia menjadi olahraga profesional. Jadi nggak boleh lagi bilang olahraga di KONI itu olahraga prestasi, karena KONI ada tetangganya namanya KORMI. Kalau KONI itu sepak bola, itu Olympic Games yang ada di Olimpiade, itu ada di KONI. Ya. Kalau KORMI itu olahraga masyarakat, yang senam, yang olahraga tradisional, yang off-road, yang push bike, anak-anak cilik-cilik, Iya. nggak ada ongkelannya. Banyak sekali hike apa
downhill ya, yang sepeda gunung. Ya, itu dia. Nah itu dan seterusnya itu masuk di Kormi semuanya. Ada masuknya olahraga budaya, olahraga kebugaran, dan olahraga tantangan. Salah satunya downhill, off road itu masuknya di situ. Maka kalau di silakan. Kalau di bawah Kormi itu ada sepak bola, bola basket, bola voli dan sebagainya, maka di bawah Kormi ada yang tadi saya sebutkan. Nah olahraga tradisional ini Jo punya medali yang setara dengan PON. Kalau di KONI ada PON kan, Ya. kan olahraga nasional. Kalau di Kormi itu ada Fornas, setara nasional juga. Dan medalinya ini sudah digunakan ke beberapa sekolah favorit untuk masuk jalur prestasi layaknya kepingan PON. Sini. Mau ngomong dulu? Selanjutnya Friction. Nah sayangnya SDM-nya belum sepenuhnya memahami ini. Setelah adanya kami akademis yang masuk di olahraga tradisional, pengembangannya mulai terasa, baik dari penyusunan aturannya. Dulu kan sesuka-sukanya, jadi olahraga tradisional dulu tuh hanya jadi hiburan lah mungkin gitu. Kayak lagi 17-an olahraga tradisional. Tapi sekarang pembinaannya luar biasa. Kamu nanti cari yang namanya Portina, itu di bawah Kormi. Nah saya itu menjadi bagian Portina nasional di Jawa Tengah, diajak ke Portina Jawa Tengahnya betul-betul untuk spesifikasi ke pengembangan olahraga tradisional. Jo jangan kaget, hadang atau gobak sodor tau? Ya. Yang Iya. itu ada liganya nasional. Belum tahu kan? Belum tahu, kasihan, belum terekspos. Dia setara dengan ya liga profesional bola voli, tapi kan sponsornya gede banget. Iya. Kita sempat terhalang sponsor waktu itu pelaksanaan. Tapi olahraga ini menjadi salah satu literasi baik dari pemanasan. Makanya saya bilang kan pemanasan selalu ayo buat permainan gitu. Biarkan anak-anak nggak bosan. Iya. Teman-teman juga punya bank data nih. Bank data itu maksudnya database yang nanti saya kalau ngajar anak-anak bosan saya pakai ini Udah ada referensi. Betul, udah ada referensi. Mau SMA juga ya Sangat sama. seru, Pak. Ya, jadi kenapa tiap minggu bergantian supaya ada tadi udah banyak referensi. Jadi ketika ngajar, oh ya ini saya pemanasannya pakai ini. Apa yang membedakan dengan dinamis statis? Semua bergerak kan gitu. 1, 2, 3, 4 itu kan bos. Iya. Sesekali permainan di selang-seling lah. Olahraga iya. Cekin dong. Aman. Olahraga tradisional Pak Sam kemudian memberikan ide ke nasional untuk ayo kita buat lisensi. Karena banyak wasit juri yang di lapangan marah-marah itu kayak anak kecil terus kamu tulis sertifikatnya apa baru ngomong gitu di lapangan ulang-ulang. Saya mimpin di nasional di Bandung, mimpin nasional di LTB, semuanya begitu juga kasihan kan. Jadi kayaknya mereka perlu legalitas gitu. Makanya di status WA saya lagi gencar untuk saya ketua panitia nasional guys untuk penataran. Jadi kalau teman-teman ada rezeki lebih, kalau mau dapat lisensi besok langsung nasional karena perdana itu nasional, terus nanti kita ecer-ecer ke provinsi yang punya lisensi, tolong mendidik di sana, tolong buat lisensi di provinsi, tolong buat lisensi di daerah. Kamu campurnya apa? Futsal itu ada AFK, Iya. wasitnya ada dong, Ada. lisensinya kabupaten kota, ASKAP ya kalau nggak salah Iya. kalau di sepak bola. ASKAP. Terus kalau provinsi ASPRO sampai ke PSSI. Nah, itu tahapannya goal saya akan di situ dah. Juga olahraga tradisional juga akan begitu. Memang bisa. Izin selanjutnya berapa evaluasi? Ya nggak apa-apa kan yang nomor. Nanti Pak Tommy marah. Itu jadi kalau SDM sekarang apa masa depannya? Oh, masa depannya sangat luar biasa. Sekarang egrang, terus terompak panjang, bakia ya kalau di sini sebutnya. Iya. Ya, bakia. 3 orang atau 5 orang kakinya di situ. Lari balok, Ya. ketapel, Ada ada. ada ketapel, terus sumpitan, gasing, dagungan pakai bambu dorong-dorongan, tarik tambang, tarik-tarikan, gebuk bantal. Ini jelas itu nasional. Ada cabangnya dan memperebutkan medali. Aku besok di Sulawesi Tengah, insya Allah jadi technical league ya, TD penyelenggaraannya.
besar dan banyak anak-anak yang se-Indonesia. Tapi saya ini belum terpasarkan dengan baik. Tapi komunitasnya udah gede. Banyumas besok tuh saya diundang narasumber tuh olahraga tradisional. Olahraga tradisional kan ini enggak. Makanya kalau ada nanti mahasiswa yang mau, Pak saya mau olahraga tradisional, ayo kita ajak. Jadi SDM olahraga tradisional. Maunya itu dalam artian apa Pak? Maunya itu mau belajar, terus mau mengabdikan ilmu. Jadi kalau ada event, mau jadi wasit nggak, wasit juri nggak, ayo. Jadi besok festival di Banyumas cukup gede. Tajuknya itu Festival Dolanan. Sponsornya gede. Untuk Egrang, lomba panjang atau apa. Lombanya kan gitu-gitu aja dah. Iya. Egrang lari, Egrang kalau jatuh dis kan gitu. Tapi kan sama, atletik juga lari doang. Iya. Kan gitu. Gitu. Kita pakai budaya. Sorry, ada alatnya itu Pak. ya ada alatnya, Egrang, bambu. Ada standarnya saya yang buat. Senasional. Bukan, sorry, saya obrolan ini bukan mau sombong, bukan. Iya Pak. Tapi kalau nggak akademis yang turun tangan, nggak bisa. Karena dari dulu ada tokoh yang ngomong, mau buat teknik. Di sini sebenarnya gerakan kurasi. Jadi kalau bukan akademis nggak dipercaya, apalagi buat nulis, apalagi buat analisis. Tapi kalau kami doktor masuk tuh udah orang masuk, oh iya ya, mungkin dia benar. Karena Surabaya, Sumatera lain cara mainnya, Kalimantan lain cara mainnya, Sulawesi, Papua. Jadi kalau ketemu tuh kagok gitu. Iya. Di tempat saya boleh, wah, repot nih. Repot nih kalau Yang futsal punya main di gitu ya, Pak? nasional, misalkan black stealing, Iya. sliding, dar gitu. Loh, di Papua boleh Biasa kan? aja. Kan repot gitu. Dan itu yang menjadi kisruh waktu di Jawa Barat. Saya langsung pas keluar KTP saya dulu waktu masih Merauke cuy. Jadi saya harus keluar dah. Nih, saya ini orang Merauke, orang Papua. Dan Papua nggak ada ikut di Gasing, kan gitu. Saya menenangkan Gasing nih. Gasing itu punya wilayah tengah sama Indonesia ke barat. Saya tuh tidak ada tendensi mau menangin siapa-siapa tuh nggak ada. Sama kayak kalian berdua, saya nggak dari Banyumas, saya nggak dari Pati. Saya nggak ada tendensi untuk bela siapa-siapa. Saya ini orang Semarang kan gitu. Nah, orang jadi percaya kan. Tapi kalau saya ini dari Pati, pasti bela Jojo. Saya dari sini pasti bela dia, Banyumas dan seterusnya dan seterusnya. Sorry Brebes ya. Dari Brebes pasti belain. Tapi karena saya dari Papua, mau main nggak saya? Kalau kalian mau main, ayo diskusinya nanti. Kan ada evaluasi. Ini olahraga tradisional, bukan olahraga olimpiade. Kalau PSSI offside ya offside. Kita nih lempar salah mau tidak juga belum ada yang tahu. Bagaimana kita mau dapat pasar? Mau Sini selanjutnya Dixon. tuh, jadi sekarang nih OTW lagi kita gencar-gencarnya udah bagus. Alhamdulillah responnya bagus setiap daerah. Saya masuk di pengurus nasional. Terus begitu teman-teman di Jawa Tengah tahu keberadaan saya di Semarang karena mereka ikut pelatihan di Surabaya. Orang-orang Jawa Tengah nih ke Surabaya, terus tahu kalau saya narasumber nasionalnya gini. Pak Syam, dari tadi Pak pakai bahasa Jawa, emang tinggalnya di mana? Dari mana? Aku Semarang. Lu kok Semarang? Iya, kuliah di UNES. Gak ada ini Pak rencana menetap di Semarang Pak. Pak saya belum bisa jawab, tapi kalau progres kayaknya ada Pak. Nunggu perkembangan ya. Begitu Pak Syam, gimana? Terakhir aku pasang status, insya Allah bismillah pindah di sini. Udah langsung di WA tuh. Pak Syam, kita ada musda gitu. Musyawarah daerah, musda provinsi, musprof bukan musda, musprof. Di gedung DPD saya diundang. Saya duduk di depan sendirian. Saya tuh orang paling santai ya, maksudnya paling risih kalau pakai pakaian resmi terus duduk tuh nggak betah saya. Duduk, ya selamat datang pengurus nasional. Wah, sabar dulu Pak, Bapak janjiannya nggak gini nih, janjiannya cuma mau datang menghadiri doang. Terus akhirnya saya diminta pendapat semua. Sekarang saya jadi wakil ketua untuk Fortina Jawa Tengah tanpa ada persetujuan, langsung pung, karena ketuanya anggota DPD kan, memang dia cari masa juga. Yang nggak ada masalah kalau saya tuh politik selama dia memberikan kebaikan dan akses support sistem di olahraga, kenapa enggak? Kecuali kalau dia udah dalam tanda kutip dia udah melenceng, wajib
aja Pak. Mesin istilahnya traksi. Kiri gal, tangannya gal. Ini ditahan ya Pak. Iya, siap. Luar biasa. Kurang Pak. Terus yang di apa? Yang buat jadi persyaratan untuk permainan tradisional itu apa aja, Pak? Kalau sekarang karena penjaringannya SDM masih luas, jadi siapa aja bisa gabung sebenarnya. Bahkan mimpi saya mungkin jadi salah satu universitas yang mengembangkan olahraga tradisional. Mesin selanjutnya ditutup pakai eksplorasi lagi. Main tradisional. Kalau ada yang mau geluti. Jadi kalau besok level nasional, kalau ada yang ambil, ya dia sudah bisa jadi instruktur di daerah. Suatu saat kalau mengirim tim dari Fornas, minta maaf ketika saya TD, saya harus komitmen dengan kata saya bahwa yang boleh duduk di kepelatihan hanya orang-orang yang punya lisensi, bukan sertifikat, lisensi. Kalau tidak ada lisensi, mohon maaf, ciao. Ya profesional dong, karena medalinya udah profesional, masa SDM-nya udah profesional. Nanti malah diragukan kan, dah. Saya punya medali Fornas siapa? Oh, yang mimpin juga orang-orang itu nggak perlu kompeten, buat apa diakui gitu kan? Tapi kalau PSSI kan, lisensi, orang wasit berlisensi dan seterusnya dan sebagainya. Jadi diakui, oh oke, boleh karena struktur olahraga tradisional dan OTW ke sana. Di kota eventnya banyak sih, kota Semarang. Bermaksud Hari Olahraga Nasional, Potrat, Prof. Nanti deh saya japri kalau kamu berminat. Luar biasa sih, kan kamu belum ke cabur nih. Kamu caburnya apa? Futsal. Futsal. Boleh nggak apa-apa, tapi side-nya olahraga tradisional. Kita nulis buku, jual, kita nulis jurnal, kita buat video pembelajaran olahraga tradisional. Belum, masih minim sekali literasi. Apalagi olahraga tradisional untuk pemanasan. Belum ada. Nah, belum, Pak. Pokoknya Mau sih, Pak. Mau aja sih. Reva bertiga ya. Buat buku loh, buat buku tuh gak. Arahkan saja. Ini dibacakan tekniknya lagi enggak? Udah Udah cukup. deh sih, Pak. Mungkin kamu sampai, Pak. Oh, yang lain tinggal Rekam aja. Oke, selanjutnya kaki sebelahnya dengan teknik yang sama dari atas ke bawah tadi. Tinggal berbeda posisi kakinya saja. Jadi ya kalau saya sih berharap lebih banyak dari kalangan akademik ya, karena kalau banyak dari praktisi bukan nggak boleh bagus, cuman kan beda ya, gimana ya, bukan mematahkan tapi beda sudut pandang. Kalau kita melihat satu objek kan, oh dari sini gini nih, di samping gimana ya, dari samping sini gimana. Kalau mereka kan lihat udah satu udah pakem, dan itu jadi kepercayaan sayangnya seperti itu. Jadi saya mau mengembangkan itu aja, pertentangannya luar biasa dah. Salah satunya saya ambil jadi judul disertasi saya itu gasing Gen Z, taruhlah kalian Gen Z ya, kalian Gen Z kan? Gen Z, Pak. Gen Z itu maunya kan lihat sesuatu dikembangin, dikembangkan, lihat gasing pengen dikembangin, dikasih apa kayak supaya biar lebih lama, kasih minyak kayak apa. Kalau orang dulu tuh enggak. Sayangnya Gen Z yang luar biasa ini dimarahin sama sepuh. Iya, sepuhnya bilang kalian ini memang mau merubah budaya. Mau merubah siapa Pak? Ini dikembangkan. Makanya pelestarian dan pengembangan itu jadi musuh buku sekarang. Padahal itu bisa beriringan. Iya dong. Tetap bisa mengkaryakan yang lama. Di satu sisi juga kemudian pengembangan. Banyak kok strateginya. Pertanyaannya gini deh, nggak usah perkembangan yang gila-gilaan.
aturan aja. Kalau saya nggak setarakan dari Aceh sampai Merauke, mau main di nasionalnya gimana? Nah, perubahan peraturan itu adalah perkembangan. Oh, dulu ternyata hadang itu mau garisnya begini aja, sekarang harus 5 cm. Dulu megang belakang tetap mati, sekarang kedua kaki harus menapak dan orang bilang alah jadi susah gitu loh. Enggak, tapi kalau regulasinya nggak ada yo, nanti menurut saya enggak kok di daerah saya gini ya, enggak dapat ketemunya. Nasionalnya kapan beda-beda. Nah, dan sekarang udah sampai ke jilid 8 di Fornas. Berarti kurang lebih udah 16 tahun di nasional. Dan 16 tahun itu masih menghasilkan 0 perkembangan. Nah, setelah kami dan teman-teman akademis, bukan sombong, tapi setelah kami masuk, nah ini mulai bergerak. Oh, membuka pikiran. Oh, ternyata penataan orang ketawa saya satu nasional. So penataan kayak orang gopong gitu. Kita kan mau senang-senang. Itu yang buat kita nggak berkembang. Karena dari itu mau senang-senang. Oh. Padahal medalinya mau diakui, SDM-nya itu nggak mau berkembang gimana sih? Olahraga asik sekali berkembang di olahraga tradisional. Dan kalau teman-teman, iya saya yakin itu masih awam untuk melihat olahraga tradisional sebagai kans. Tapi kalau jadi pakar di bidang olahraga tradisional, iya banyak peluang yang bisa kita. Ketika Olympic Games sudah banyak sekali orang. Sorry to say, Olympic Games futsal, voli ya, itu kan yang mau masuk pengurus itu udah banyak banget. Olahraga tradisional seprovinsi pengurus kita kemarin cuma 23. Satu provinsi. Itu kan belum dari Kebumen belum ada. Nanti besok saya Kebumen mau bentuk. Kemarin Kabupaten Semarang baru saya lantik di Kabupaten Ungaran. Dan beberapa daerah Jawa Tengah yang belum ada. Bukan karena nggak mau buat, belum tahu. Kalau udah tahu pasti. Karena di Fornas itu kan kalau PON itu kan perwakilan provinsi, nggak boleh dong kabupaten kota. Iya. Misalkan kota Semarang mau ke PON boleh nggak? Enggak dong, seleksi dulu di provinsi. Kalau lolos provinsi baru berangkat. Kalau rakyat tradisional nggak. Kabupaten kota ada daftar berangkat. Semakin banyak semakin bagus. Dan besok di Sulawesi Tengah. Kalau siapa tahu mau berkarir itu, saya TD-nya ada satu slot saya bawa. Sultan itu Palu ya. Kalau nggak salah. Ya saya bisa besar gara-gara olahraga tradisional makanya. Karena memasuki ke bukan olahraga prestasi tapi Olympic Games yang kayak volley. Saya juga punya lisensi basket bro, jangan salah. Iya. Di olahraga Olimpik juga saya wasit basket, pengawas basket, terus lisensi. Tapi kemudian saya lihat kayak sudah terlalu banyak orang yang berkepentingan masuk situ. Kalau sesuatu sudah direbutkan tuh, waduh udah menghalalkan segala cara tuh udah gak enak prosesnya. Lebih baik kita bukan memulai yang baru, tapi menyadarkan hal dengan budaya yang baru. Kalau ini budaya Indonesia juga kan. Tari tambang tuh bagi kita kayak hiburan doang, tapi ternyata di luar sana, di internasional ya, ada buka HP nggak? Kenapa? Ada YouTube nggak? Ada ya? Nanti cari namanya Tug of War, itu tarik tambang internasional. Tug of War tarik tambang itu dari dunia dan luar biasa. Hanya narik tambang, tapi OTW ke Olimpiade. Nanti coba buka Tug of War, kita lihat sama TUG of War. Hanya tarik tambang dong. Mimpi saya egrang, suatu saat tuh bisa begitu. Kalau orang bilang alah pak itu kan cuma di Indonesia gini-gini lah. Kalian bayangkan olahraga Olimpiade yang lempar di es tuh loh bro. Oh lempar iya. terus digesek-gesek. Gesek-gesek. Kok ada di Asia? Kan nggak ada salju. Tapi kenapa bisa tembus ke Olimpiade? Iya kan? Berarti kita harus optimis dong, itu juga bisa. Iya dong, mimpi boleh lah. Tapi sebelum keluar, perbaiki dulu regulasinya. Orang-orangnya dulu, peraturannya juga dulu, olahraganya dulu dah. Kalau olahraganya nggak matang, kita mau undang orang lain, ngapain? Agak riskan. Maaf ya saya jadi cerita ngalor gitu. Seru banget.
membuka wawasan aja. Karena saya tidak mau setelah lulus tuh bingung apa saya ngajar apa, ngajar aja, kalau mau olahraga aja enggak. Padahal banyak sekali orang yang butuh buah pemikiran kita sebagai akademis. Yang membedakan kita dengan orang lain kan ya kita punya sudut pandang yang lebih luas harusnya ya. Makanya Jojo di lab, wah itu dilapornya dengan baik karena kamu akan belajar banyak di situ. Administrasi, tanggung jawab. Tadi bola gimana? Itu dari ternyata apa? Jarinya kan berlubang Pak. Bolong, heeh. Iya, di lab sendiri ternyata. Jatuh. Ya, jatuhnya di lab sendiri. Loh, tapi kita ngajar tadi 8 bola nggak? Enggak, 7 kayaknya. Memang 7 dari pagi. Tujuh dari awal katanya. Astaga. Tapi yang penting total ke database-nya cukup ya. Cukup Pak. Tiba-tiba kelas L bawa bola saya nyiram. Itu dari Itaji. Nah itu yang hitam tuh udah dari Dari kapan, dulu, Pak? Pak. Makanya saya bilang, "Ih, kamu ngambil ini buat apa?" Udah saya ngambil Pak itu. Oh udah rusak. Olahraga tradisional bisa, ini juga bisa dilakoni. Yang kayak tadi saya bilang teman saya di sana jadi di klub sepak bola dipanggil, digaji, dikasih bonus. Liga 4 besok dia ke Solo mewakili region Papua. Ya kalau saya sih ya tergantung teman-teman passionnya akan kemana. Mau ke pelatihan ya berarti harus modal besar untuk ambil license. Karena pelatih olahraga prestasi, olahraga olimpik ya nggak bisa yang instan kan. Mata penonton lebih jeli daripada mata wasit. Futsal di tackling, kena kakinya, menurut Jojo pandangannya kena bola, matanya picok gitu. Iya dong kalau olahraga. Ya Allah, ini mengabdi di sini susah banget. Aku pernah dibeginikan sama orang Wamena. Ini serius, ya badannya kekerti dijual. Untuk teman-teman klub saya itu di atas tribun kan pakai bahasa Papua ya. Kau pukul kita kakak kan mereka panggil saya kakak. Kau pukul kita kau tidak keluar dari gol. Langsung dia lepas. Tapi memang ya saya juga tidak membela diri. Mungkin mata saya terbatas lihatnya itu dia nginjak garis. Menurut dia belum normal, it's very normal. Tapi begini kan langsung Mental kenapa? kalau saya insya Allah karena sudah ngajar berdial cukup lama Jo, jadi yang begitu tuh nggak saya ini biasa aja gitu, maksudnya saya pernah jadi atlet, saya pernah jadi pelatih dan jadi wasit, jadi paham banget lah kalau dimarahin itu udahlah take it easy aja, paling dia cuma marah sesaat, kita akan ketemu lagi kok. Di terakhir bener saya di ruang wasit tanya di Bayu, ini sih mau cari yang namanya Pak Syam. Aku kakak maaf tadi minta maaf ya gitu. Kakak mungkin besok tandai saya, tandai itu maksudnya kamu tandai tidak sampai saja gitu. Tahu gitu juga jadi olahraga tradisional saya tidak terima sampai akhirat pun saya foto itu peraturan tuh bukan saya yang buat awalnya, itu masih nanti kita duduk ngobrol sama terakhir bapak saya minta maaf saya bersaksinya apa mengenai kamu mau fokus futsal di futsal lebih banyak lagi Jo. Jangan bilang Arya ikut ke Papua waktu PON. Tahu Pak kalau itu Pak saya Pak. Enggak ya, baru Porprov ya? Porprov Pak. Kita ya PON itu udah keluar Pak, cewek jadi polisi sekarang. Tapi dia aja. PON Aceh. Ya, Aceh pas makan. Dipanggil atlet dari sana. Enggak, Jawa Tengah. Atlet apa? Drum band. Mersing. Marching band. Sebentar maaf nih. Marching band masuk di PON. Iya. Cabang olahraga. Kurang tahu Pak kalau itu Pak. Harusnya sih iya sih, guys. Iya sih Pak. Harusnya iya. Tahun berapa? 23 apa 24 Pak? Mersing.
Mungkin termasuknya ikut apa itu? Iya, sabar bro. Saya tanya mas dulu nih. Jangan sampai saya kan olahraga banyak bro. Iya. Sampai terakhir tuh apa deh? Domino. Gaplek itu. Gaplek, iya, iya. gaplek ada, Gaplek Pak. masuk koni coy. Masa permainan kecil aneh hajatan nih. Kok iso? Terlalu ya. Aku boleh request gak dah? Oke. Sorry nih, agak terkilir. Mana? Kayaknya mau main apa? Kemarin, Pak. Jamurku kepanjangan jadi cur, ucul-ucul nendang Berarti? Enggak, sorry. Gak apa-apa yang di film mau. Di sini. Sini. Dikerasin juga gak apa-apa karena istriku kalau di sini sepanjang ini ke sini. Karena istriku kalau mijit tuh kebanyakan narasinya daripada praktek. Ih, udah dibilang jangan begini, sembuh gara-gara nggak di ini. Atau tengkurap dah. Gitu aja kan? Tadi, Pak. Iya betul. Di banter kayak orang apa maksudnya nggak sakit, hanya tidak nyaman aja. Tapi tujuan Semarang terlalu baik untuk dijadikan kota metropolitan. Karena kota metropolitan tuh identik dengan keruwetan. Apa keruwetan tuh maksudnya tahap iya. Kalau di sini paling lawan kita banjir tuh. Panas, Pak. Panas sama banjir, tapi kan itu lawan bisol ya, maksudnya faktor cuaca. Tapi kalau yang lain tuh faktor buatan kayak macet, tata kelola. Kan Jakarta tuh macet. Jangan Jakarta, Jogja. Iya, itu udah Jogja sekarang Lebih tuh parah, Pak. makanya aku tahu malam minggu arah Malioboro Raiso laku nanti jam 10. Astagfirullahaladzim macet deh. Nah maju sih. Saya tuh mobil, saya kapok, aku kapok. Pas kan dia. Kapok aku. Awalnya pengen di Jogja, tapi setelah lihat gitu, kayak bisa nikmati hidup gitu. Iya kan? jadi selalu ini. Terus iya nggak jadi selalu. Kalau Semarang nih pengen adem, Bandungan. Ya. Beres. Atas lah. Atas, Dan atas. mall banyak banget. Ya. Mall ya kayaknya paling banyak se-Jawa Tengah deh. Apa se-Jawa ya? Ya mungkin Jakarta sih kalau sekalian, tapi banyak untuk kota Semarangnya banyak banget gitu. Twin City buka sedikit lagi. Paragon. Duduk. Pakuwon. Sedikit lagi bukanya di Oh, mau buka. Gombel. Ya. Itu katanya sebesar se-Asia Tenggara. Sebesar se-Asia. Katanya digadang-gadang. Ini beberapa ya nih. City, Paragon, Java. terus Java. Ada yang terkirim nggak menurutmu ada? berapa ini? Aman? Apa sih? Ya, I don't know ya. I don't know ya. Belum sampai, tapi maksudnya Tamatin nggak ada 43. Iya, iya, iya. Nggak usah. 43 kasihan dah kamu capek deh. Belum, mana? Yang perempuan nyari dosen perempuan. Iya. Bu Titis, Ya, Busari. Wih Busari Polwan. Ya, boleh. Ngajar kita dari semester 1. Jadi karena memang dia kan masuknya bukan profesi dosen kan, dia DLB jadi praktisi. Iya. Oh, buat pas dosen gitu. Ini yang saya dari Kayaknya Polwan dulu kali ya Joy. Boleh dulu, Pak. Ini masih kurang apa? Aman udah dari situ. Takut diteruskan malah jarang kan. Wah ruangannya sangat mendukung untuk kita beristirahat. Emang Mak. Ngantuk loh kalau masih. Dampaknya sampai nggak bisa bunyi berbulan-bulan. Udah. Ini terikat gitu. Iya kayak tidak. Dia kayak memang tidak sempurna pada jalurnya. Tapi saya belum ambil medis sih karena belum terlalu.
pengennya tuh sebenarnya dia klok gitu ya, mungkin lepas, tapi aku udah ke kretek abal-abal tuh dulu. Iya judulnya begitu, kretek asli gitu. Palingan nanti aku minta, tapi aku contohin dulu, tapi udah rekamannya udah selesai, baru aku minta tolong satu gerakan yang bisa mungkin bisa menolong, dan saya sering melakukan ke orang lain. Orang-orang belum berhasil melakukan pada saya. Yaitu Pak Aziz. Belum. Ini ankle saya bunyi terus Pak dari dulu. Tadi gini Begitu terus. Tapi nggak ada keluhan. nggak ada. Kalau nggak ada keluhan nggak apa-apa sih. Tapi memang kalau apa ya, mungkin kayak gini dikit, kalau waktu futsal pasti Rawan. nggak kambuh, pasti langsung kambuh gitu. Aku iya sih, apalagi pas renang tuh. Ankle. Iya, ankle Pak. Iya. Renang tuh gue katakan nah itu kerasa banget lama-lama. Jadi nggak boleh terlalu lemes. Makanya. Udah pijit. Enggak. Ada keluhan. Ya itu paling pas lihat. Nah, aku ya podo gitu. Nggak sakit tapi kurang nyaman gitu. Itunya tuh kayak mau forsir takut gitu. Enggak boleh main-main. Forsir dia nggak apa-apa gitu sebenarnya. Jo, jam berapa Jo? HP mulu. Mati Pak, udah Pak. 2:30 Pak. Terus tadi malam. Review Bos. Ya. Review sekalian. Bentar. Aurat saya terbuka. Oke, Pak Samsudin, bagaimana tadi pijatannya? Tolong di review. Baik, terima kasih untuk dosen pengampung, untuk kuliah Masas, mahasiswanya atas nama Dava sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik, penerapan ilmunya sangat baik, ditambah lagi memang powernya Dava luar biasa. Jadi mudah-mudahan teknik yang sudah diajarkan terus dikembangkan. Apabila mau fokus kepada bidang Masas, maka modalmu sudah cukup kuat. Dan yang paling penting, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi orang banyak. Itu aja. Terima kasih Gucok. Terima kasih.